Shalom, selamat berjumpa. Sahabat cinta Alkitab, kita mau belajar memahami setiap kitab dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu secara sekilas untuk menolong saat kita bersaat teduh, kita memahami gambaran besar daripada setiap kitab. Selamat berjumpa, sahabat cinta Alkitab. Kita mulai dari kitab Kejadian. Penulis kitab Kejadian tidak teridentifikasi secara pasti selama ini. Musa yang selalu diasumsikan sebagai penulis kitab ini, kami tidak menemukan alasan apapun untuk menolak asumsi bahwa Musa adalah penulisnya. Tanggal penulisan. Kitab Kejadian tidak menyertakan tanggal penulisan, diperkirakan ditulis antara 1440 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga waktu kematiannya. Tujuan penulisan. Kitab Kejadian seringkali diumpamakan sebagai bidang benih bagi seluruh isi Alkitab. Hampir semua bagian doktrin di dalam Alkitab diperkenalkan dalam bentuk benih dalam kitab Kejadian. Seiring dengan jatuhnya umat manusia ke dalam dosa, janji Allah tentang keselamatan dan penebusan telah dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Doktrin mengenai penciptaan, dosa, pembenaran, penebusan, kebejatan, kemurkaan, anugerah, kedaulatan, tanggung jawab, dan banyak lagi telah dinyatakan di dalam kitab yang dinamakan Kitab Kejadian. Sebagian besar pertanyaan besar mengenai kehidupan telah dijawab dalam Kitab Kejadian. Yang pertama, dari mana saya berasal? Allah menciptakan kita dalam Kejadian 1 ayat 1. Kenapa saya di sini? Kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Allah. Kejadian 15 ayat ke-6. Kemanakah tujuan saya? Kita memiliki tujuan setelah kematian. Kejadian 25 ayat ke-8. Kitab Kejadian mempunyai daya tarik bagi para ilmuwan, sejarawan, teolog, ibu rumah tangga, petani, pengembara, dan pria, bahkan wanita saleh. Ini merupakan suatu permulaan yang sangat cocok bagi kisah Allah menceritakan rancangannya bagi kaum manusia, yaitu Alkitab. Ayat kunci Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku telah membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 50 ayat ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Rangkuman. Kitab Kejadian dapat dipilah menjadi dua bagian, sejarah purba dan sejarah nenek moyang. Sejarah purba merekam satu, penciptaan, Kejadian pasal 1 sampai 2, yang kedua jatuhnya manusia, Kejadian 3 sampai ke-5, banjir dan air bah, Kejadian pasal 6 sampai 9, dan keempat penyebaran, Kejadian pasal 10 sampai 11. Sejarah nenek moyang mengisahkan kehidupan 4 tokoh besar. Pertama Abraham, kedua Ishak, yang ketiga Yakub, dan yang keempat adalah Yusuf. Allah menciptakan alam semesta yang baik adanya, bebas dari dosa. Allah menciptakan umat manusia untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Karena Adam dan Hawa berdosa, ia mendatangkan kejahatan, kematian ke dalam dunia. Kejahatan pun semakin memburuk sampai satu masa di mana hanya ada satu keluarga yang dianggap Allah masih ada kebaikan tersisa di dalamnya. Allah mengirimkan banjir air bah untuk menghapuskan kejahatan, tetapi menyisakan Nuh beserta keluarganya dan hewan-hewan di dalam bahtera. Setelah banjir, umat manusia kemudian memulai segalanya dari awal, bertambah dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Allah memelihara Abraham, yang kelak melalui keturunannya Allah akan memilih satu umat pilihan pada suatu hari. Mesias yang dijanjikan akan lahir melalui garis keturunan ini. Garis keturunan ini turunkan kepada Ishak, anak Abraham, kemudian kepada Yakub, anak Ishak. Allah telah merubah nama Yakub menjadi Israel, dan ke-12 anaknya menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Di dalam kedaulatannya Allah mengutus Yusuf, anak Yakub, ke Mesir.
melalui tindakan jahat saudara-saudara Yusuf. Tindakan ini yang tadinya dimaksudkan untuk kejahatan oleh saudaranya, dipergunakan untuk kebaikan oleh Allah. Kisahnya berujung penyelamatan Yakub beserta keluarganya dari musim paceklik yang parah melalui Yusuf yang kelak menjadi pembesar di Mesir. Bayangan berbagai tema perjanjian baru dapat ditemui akarnya dari kitab Kejadian. Yesus Kristus adalah sang benih wanita yang akan mengalahkan kuasa setan, Kejadian 3:15. Sama halnya dengan Yusuf, rancangan Allah bagi kebaikan manusia melalui pengorbanan anaknya dimaksudkan untuk kebaikan, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus melakukan hal itu untuk kejahatan. Nuh dan keluarganya adalah kaum yang dipelihara, yang pertama dari berbagai umat manusia dipelihara sepanjang Alkitab. Walaupun rintangan yang dihadapi sangat berat dan situasi yang sulit, Allah selalu memelihara sebagian kaum yang setia kepada dirinya. Misalnya kaum Israel yang tersisa ketika kembali ke Yerusalem dan tawanan kerajaan Babel. Kaum yang dipelihara sepanjang masa penganiayaan yang digambarkan dalam Yesaya dan Yeremia. Kumpulan imam sebanyak 7.000 orang yang telah disembunyikan dari kekejaman Izebel. Allah juga berjanji bahwa kelak sebagian orang Yahudi akan menerima Sang Mesias, Roma pasal 11. Iman yang diteladani Abraham itu menjadi anugerah Allah dan dasar keselamatan bagi Yahudi maupun non-Yahudi. Efesus 2:8-9, Ibrani pasal 11. Praktek. Tema yang diulang-ulang dalam Kejadian adalah keberadaan Allah yang abadi dan penciptanya akan dunia. Penulis tidak berusaha untuk menjelaskan keberadaan Allah, ia hanya menyatakan bahwa Allah itu ada, dan selalu akan ada, berdaulat di atas segalanya. Kita dapat yakin penuh kepada kebenaran di dalam kitab Kejadian. Walau ada sebagian orang yang menyangkalnya, semua manusia tanpa mempedulikan budaya, kewarganegaraan atau bahasa harus bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Akan tetapi ketika dosa dibawa ke dalam dunia, di saat kejatuhan Adam dan Hawa, kita terpisahkan daripadanya. Hanya melalui satu bangsa kecil Israel, rancangan Allah bagi manusia diungkapkan dan disediakan bagi semua orang. Kita bersuka cita karena rancangan itu. Allah menciptakan alam semesta, dunia, dan setiap makhluk. Kita dapat mempercayainya untuk menangani segala kekhawatiran dalam kehidupan kita. Allah dapat merubah situasi yang tak berpengharapan, seperti Abraham dan Sarai ketika mereka tidak mempunyai anak, dan melakukan hal yang luar biasa ketika kita percaya dan mentaatinya. Peristiwa yang tidak baik dan adil dapat menerpa kita, seperti yang terjadi pada Yusuf, tetapi Allah telah akan selalu menyediakan hal yang lebih baik jika kita beriman padanya dan rancangannya yang berdaulat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Roma 8 ayat ke-28. Sahabat cinta Alkitab, demikian ringkasan sekilas tentang kitab Kejadian. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan menulis di kolom komentar. Nanti saya akan memberikan respon untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat berjumpa untuk kita membahas kitab-kitab yang berikut. Amin.